Investasi merupakan suatu pengeluaran modal saat ini untuk mengharapkan pengembalian atau hasil masa yang akan datang. Keputusan atas suatu investasi pada umumnya didasarkan pada pertimbangan investor terhadap besarnya return yang diharapkan serta resiko yang diperkirakan akan dihadapi. Hubungan antara resiko dan return bersifat positif. Artinya apabila resiko tinggi maka return yang diharapkan juga akan tinggi. Analisis investasi ini meliputi analisis fundamental, analisis teknikal, model valuasi investasi, dan serta model-model keseimbangan dalam menilai investasi. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis suatu sekuritas. Misalnya yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental seperti faktor ekonomi, industri, dan faktor finansial perusahaan. Beberapa faktor yang menentukan harga sekuritas adalah transaksi perdagangan antar investor yang secara garis besar dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pilihan waktu untuk melakukan investasi dalam menghasilkan return, ekspektasi investor mengenai keadaan masa yang akan datang, serta sikap investor terhadap resiko. Analisis fundamental meliputi yang pertama, analisis faktor makroekonomi. Faktor fundamental ekonomi merupakan variabel makroekonomi dan industri yang menjadi indikator kinerja perekonomian yang dicapai suatu negara. Variabel makroekonomi dianggap berpengaruh terhadap return saham, yaitu tingkat inflasi, tingkat suku bunga, pendapatan nasional, jumlah uang beredar, nilai tukar, mata uang asing, neraca pembayaran, APBN, dan tingkat pengangguran. Yang kedua, analisis industri. Analisis terhadap suatu industri diperlukan dengan pertimbangan bahwa setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga memberikan dampak resiko yang berbeda terhadap investasi saham pada pasar saham. Yang ketiga, analisis perusahaan. Faktor fundamental perusahaan ditujukan oleh kinerja keuangan dan keputusan penting pada fungsi keuangan perusahaan yang merupakan indikator kinerja manajemen perusahaan. Selanjutnya, analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu upaya untuk mengestimasi harga sekuritas berdasarkan pola pergerakan harga sekuritas pada masa lalu. Teknik-teknik analisis yang dapat digunakan dalam analisis teknikal adalah yang pertama, teori Dow. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Charles Haddow yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data historis harga pasar saham. Yang kedua, metode grafik. Teknik lain untuk menggambarkan pergerakan harga pasar saham adalah dengan menyusun grafik dari pergerakan harga saham secara individual selama waktu tertentu. Metode grafik dapat berupa diagram batang atau diagram kombinasi angka dan gambar. Yang ketiga, metode rata-rata bergerak. Teknik rata-rata bergerak adalah satu teknik yang dipakai dalam analisis teknikal untuk mendeteksi dan menganalisis pergerakan harga saham, baik saham individual maupun seluruh saham di pasar modal. Data yang dipakai adalah data harga penutupan saham untuk waktu tertentu. Yang keempat, analisis kecenderungan. Analisis kecenderungan dapat digunakan untuk meramal harga saham secara time series, dengan asumsi bahwa fluktuasi harga saham tidak dipengaruhi faktor-faktor lain selain karena pengaruh waktu. Yang terakhir, analisis regresi. Metode regresi dapat digunakan untuk meramalkan harga pasar saham pada masa yang akan datang dengan asumsi bahwa fluktuasi harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Apabila hanya satu faktor yang mempengaruhi, dapat digunakan regresi sederhana
dan apabila lebih dari satu faktor dapat digunakan regresi berganda. Model-model penilaian sekuritas. Yang pertama, sekuritas jangka panjang. Sekuritas jangka panjang merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dengan batas jatuh tempo lebih 1 tahun atau jangka panjang. Sekuritas jangka panjang diperdagangkan di pasar modal berupa saham dan obligasi. Saham merupakan surat tanda kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda utang. Di samping itu, sekuritas jangka panjang juga dapat diterbitkan oleh pemerintah. Penilaian terhadap sekuritas jangka panjang dapat ditinjau dari 3 konsep. Yang pertama, nilai buku. Nilai buku merupakan nilai historis dari suatu aktiva. Nilai buku dari suatu aktiva sekuritas adalah nilai perolehan sekuritas tersebut. Yang kedua, nilai pasar. Nilai pasar merupakan nilai aktiva berdasarkan mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran pasar. Semakin tinggi permintaan pasar, maka semakin tinggi nilai aktiva tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi penawaran pasar, maka semakin rendah nilai aktiva tersebut. Yang ketiga, nilai intrinsik. Nilai intrinsik suatu aktiva sekuritas merupakan harga sekuritas yang seharusnya jika dihargai secara benar berdasarkan faktor-faktor penunjangnya. Penilaian terhadap sekuritas jangka panjang diperlukan baik oleh emiten maupun investor. Bagi emiten, penilaian terhadap sekuritas diperlukan untuk mengestimasi respon investor terhadap sekuritas yang diterbitkan. Sedangkan bagi investor, berguna untuk mengestimasi prospek keuntungan yang akan diperoleh investor. Secara umum, penilaian terhadap sekuritas dilakukan untuk mengukur besarnya nilai intrinsik atau nilai sebenarnya atas suatu sekuritas yang kemudian akan dibandingkan dengan harga pasar sekuritas tersebut. Apabila hasil perhitungan nilai intrinsik dibandingkan dengan nilai pasar, maka akan ditemukan 3 kemungkinan. Yang pertama, nilai intrinsik lebih besar dari nilai pasar. Apabila nilai intrinsik suatu sekuritas lebih besar dari nilai pasarnya, maka sekuritas tersebut dalam keadaan undervalued. Jadi, sebaiknya current investor menahan sekuritas tersebut. Sedangkan bagi potensial investor, sebaiknya membeli sekuritas tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, nilai intrinsik sama dengan nilai pasar. Apabila nilai intrinsik suatu sekuritas sama dengan nilai pasarnya, maka keputusan bagi investor bersifat relatif atau 50-50. Sebenarnya keadaan seperti ini sangat sulit ditemukan. Yang ketiga, nilai intrinsik lebih kecil dari nilai pasar. Apabila nilai intrinsik suatu sekuritas lebih kecil dari nilai pasarnya, maka sekuritas tersebut dalam keadaan overvalued. Jadi sebaiknya current investor melepas sekuritas tersebut, sedangkan bagi potensial investor sebaiknya tidak membeli sekuritas tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Yang selanjutnya, konsep nilai sekarang dan nilai akan datang. Konsep nilai sekarang atau present value dan nilai akan datang atau future value sangat penting keberadaannya dalam penilaian terhadap sekuritas jangka panjang. Kedua konsep ini didasarkan pada prinsip time value of money, di mana nilai uang akan berbeda pada waktu yang berbeda pula. Nilai uang sekarang lebih rendah dari nilai uang yang lalu dan lebih tinggi dari nilai uang yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor inflasi. Perhitungan present value dan future value didasarkan atas 2 jenis bunga. Yang pertama, bunga sederhana atau simple interest. Bunga sederhana adalah bunga yang dibayar atau diterima berdasarkan jumlah modal awal. Dan yang kedua, bunga majemuk.
yaitu bunga yang dibayar atau diterima berdasarkan bunga sebelumnya yang dibayar atau diterima. Kemudian model-model penilaian sekuritas jangka panjang. Penilaian terhadap sekuritas jangka panjang menggunakan model yang berbeda sesuai dengan jenis sekuritasnya. Dalam konteks ini terdapat dua jenis sekuritas jangka panjang, yaitu obligasi atau bond dan saham atau stok. Yang pertama, penilaian terhadap obligasi atau bond valuation. Penilaian terhadap obligasi berbeda untuk setiap jenis obligasi. Secara umum terdapat dua jenis obligasi, yaitu obligasi tanpa batas jatuh tempo atau perpetual bond dan obligasi dengan jatuh tempo terbatas. Penilaian terhadap kedua jenis obligasi tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, obligasi tanpa batas jatuh tempo. Untuk menilai obligasi ini digunakan pendekatan nilai sekarang atau present value. Oleh karena itu, nilai intrinsik obligasi adalah nilai sekarang atas arus kas yang diterima selama periode yang tidak terbatas. Yang kedua, obligasi dengan jatuh tempo terbatas. Penilaian terhadap jenis obligasi ini menggunakan dua model. Yang pertama, non-zero coupon bonds dan zero coupon bonds. Yang kedua, penilaian terhadap saham preferen. Penilaian terhadap saham preferen digunakan pendekatan present value. Yang ketiga, penilaian terhadap saham biasa. Yang pertama, model pertumbuhan konstan. Model pertumbuhan konstan merupakan salah satu model yang digunakan untuk menilai harga saham biasa. Model ini mengasumsikan bahwa yang pertama, tidak semua laba atau EPS dibagi, tetapi ada sebagian yang ditahan. Yang kedua, laba yang ditahan diinvestasikan kembali sehingga bisa menghasilkan keuntungan atau ROE. Yang ketiga, laba per lembar saham atau EPS dan dividen yang dibagikan akan berkembang dari periode dengan tingkat pertumbuhan yang sama. Yang keempat, tingkat pertumbuhan yang sama pada masa yang akan datang tidak terbatas. Yang kedua, discount cash flow model. Model ini didasarkan pada konsep bahwa nilai saham adalah sama dengan present value dari cash flow yang dapat diterima dari saham tersebut oleh investor. Present value cash flow tersebut merupakan present value dari seluruh dividen yang akan datang. Hal ini diasumsikan bahwa pemegang saham cenderung menahan saham untuk satu periode. Pada periode ini, pemegang saham akan menerima dividen dan nilai saham tersebut pada saat dijual. Yang ketiga, cross-sectional model. Model ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap banyak saham untuk periode waktu yang sama. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi suatu saham terhadap saham-saham lainnya dengan menggunakan variabel tertentu. Analisis cross-sectional untuk penilaian saham dilakukan dengan cara membandingkan kewajaran harga suatu saham terhadap saham-saham lainnya. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis present value maupun analisis price earning ratio atau PER. Kemudian model-model keseimbangan. Pada analisis investasi dikenal pula model-model keseimbangan. Tujuan model keseimbangan adalah untuk menilai suatu investasi melalui penentuan hubungan antara risiko dan return. Salah satu model keseimbangan adalah Capital Asset Pricing Model atau CAMP. Teori Capital Asset Pricing Model dapat diaplikasikan oleh investor dalam pengambilan keputusan tentang rencana investasinya. Pada dasarnya,
Capital Asset Pricing Model merupakan hasil pengembangan teori ilmu ekonomi keuangan modern untuk memprediksi hubungan antara risiko suatu aktiva dan return atau keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, garis pasar modal. Garis pasar modal atau GPM atau Capital Market Line atau CML merupakan gambaran tentang hubungan risiko dan return pada pasar yang seimbang untuk portofolio yang efisien. Yang kedua, garis pasar sekuritas. Garis pasar sekuritas atau GPS atau Security Market Line atau SML menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasi untuk sekuritas individual.